Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, masih dalam bab anjuran khusyuk dalam sholat. Wa anhu, dan dari Anas qala, berkata Anas, kana adalah kiromun, kelambu atau kain li Aisyati, untuk Aisyah, satarot yang menutup bihi dengan kain, janibah baitiha, di samping kamarnya atau di samping rumahnya Aisyah. Faqala, maka berkata atau bersabda laha bagi Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amiti, singkirkanlah, ana, dari kami, kiromaki, akan kelambuhmu atau kordenmu atau kainu, hada ini, fa innahu, maka sesungguhnya kirom, la tazalu, senantiasa, tasawiruhu, gambarnya kirom, ta'ridu, memalingkan, li, kepadaku, fis sholat, di dalam sholat. Rawat, telah meriwayatkan akan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu an bahwa suatu saat di rumah Aisyah atau di kamar Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada selembar kain yang dipakai untuk menutupi sebelah kamarnya, dan kain itu bergambar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, amiti ana kiromaki hada, singkirkan kain itu dari saya, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, karena sesungguhnya dari gambar yang terdapat dalam kain itu mengganggu sholat saya. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi jangan sampai ketika kita sholat di hadapan kita itu ada gambar-gambar yang mengganggu kekhusyukan sholat, karena bisa memalingkan kita, pikiran kita, dari tujuan pertama kita sholat, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwa pada saat manusia atau seorang hamba sedang sholat, maka sama dengan hamba tersebut sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang sebelumnya dijelaskan, maka karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai meludah di depan atau di sebelah kanan pada saat waktu sholat. Nah, begitu juga pada saat sholat, jangan sampai di depan kita ada gambar-gambar yang mengganggu pikiran kita dari sholat, sehingga mengakibatkan menghilangkan fokus atau kekhusyukan dalam sholat itu sendiri. Maka di dalam hadis ini, ketika
kain Aisyah untuk menutup kamarnya itu terdapat gambar-gambar yang mengganggu Nabi SAW ketika sholat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk menyingkirkan kain tersebut agar tidak mengganggu Nabi SAW ketika sholat. Watafaqo, dan bersepakat keduanya yaitu Bukhari dan Muslim ala hadisiha, atas hadisnya fi qisati an bijaniyati, tentang cerita fi qisati an bijaniyati, tentang selimut an bijaniyah Abi Jahm. Wafihi, dan di dalamnya hadis, fa innaha, maka sesungguhnya selimut qisati an bijaniyah al-hatni, melupakan selimut an sholati, dari sholatku. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana ini kisah fi qisati an bijaniyah, yaitu di dalam kisah atau cerita an bijaniyah. An bijaniyah ini adalah selimut yang dihadiahkan kepada Nabi SAW dari Abu Jahmin. Jadi ala hadisnya fi qisati an bijaniyah ti Abi Jahmin, tentang cerita selimut yang diberikan kepada Nabi dari Abi Jahmin. Fa innaha al-hatni an sholati, maka sesungguhnya selimut itu melupakan sholatku. Artinya gara-gara selimut ini, selimut yang mungkin ada gambar-gambarnya yang mengganggu kehusukan ketika Nabi sholat, sama dengan yang kain pada kamar Aisyah tadi. Wa an Jabir, dan dari Jabir ibni Samurah bin Samurah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir bin Samurah, qala, berkata Jabir bin Samurah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, sungguh telah melarang atau menghentikan, sungguh aqwamun, kaum, yarfauna, la yantahiyanna, sungguh telah melarang, sungguh aqwamun, kaum, yarfauna, yang mengangkat mereka absaruhum, akan pandangan mereka, ilas sama'i, ke langit, fis sholati, di dalam sholat, aula tarji, atau tidak kembali pandangan, ilaihim, kepada mereka. Rawat, telah meriwayatkan, wa akan hadis Muslimun, Imam Muslim. La yantahiyanna, sungguh telah melarang, sungguh Nabi aqwama, akan suatu kaum. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi melarang orang yang sholat kemudian di dalam sholat itu pandangannya menoleh ke atas atau memandang ke atas, ke langit, ke plafon, itu dilarang pada saat sholat. Di sini bahkan aula tarji ilaihim,
atau tidak kembali pandangan mereka, tidak bisa dikembalikan. Artinya ini sebuah larangan yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada saat sholat kita dilarang, kita hendaknya tidak memandang ke atas, karena ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kita sholat. Jadi ada beberapa larangan yang meludah di depan dan kanan, kemudian memandang ke atas, dan juga ada terpampang gambar-gambar atau tirai atau apapun yang bergambar di depan orang yang sholat. Berarti termasuk pada saat memakai baju kemudian ada gambar-gambar atau tulisan di belakang bajunya, itu akan mengakibatkan ketidakkhusyuan soft di belakangnya atau orang yang sholat di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, kita dilarang menghadap ke atas, karena pada seperti yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa Masjid Nabawi pada saat itu adalah tidak beratap, maka di situ ada kalimat yarfauna absorohum ilas sama, yaitu mengangkat pandangan mereka ke langit, karena memang langsung ke langit, karena tidak ada atap, tidak ada plafon. Nah, kalau sekarang berarti kita dilarang pada saat sholat menghadapkan mata kita menghadap ke atas atau ke plafon. Yang jelas pandangan nggak boleh ke atas pada saat sholat. Walahu, dan untuk riwayat Muslim, Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anha, dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, sami itu mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, la sholatah, tidak ada sholat bihadratit ta'amin, di depan makanan, wala huwa, dan tidaklah dia yudafi'u, yang menahan hu, akan orang, al-ahyathani, yaitu dua kotoran atau dua buang air, yaitu menahan kencing dan BAB. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan, menerangkan, atau dapat disimpulkan, dapat diambil pelajaran dari hadis ini bahwa pada saat sholat, la sholata bihaduratit ta'am, janganlah melakukan sholat di depan hidangan makanan. Jadi ada beberapa pantangan, saya ulang, yang di atas tadi sebelumnya tidak boleh di depan kita pada saat sholat ada gambar-gambar yang bisa mengganggu kekhusyuan. Kemudian yang kedua, tidak boleh selanjutnya, bukan yang kedua ya, karena sebelum-sebelumnya sudah ada. Yang selanjutnya, tidak boleh mengangkat pandangan ke langit-langit atau ke plafon. Yang ketiga, yang selanjutnya, la sholata bihadratit ta'am, tidak boleh atau janganlah sholat di depan hidangan makanan, wala huwa yudafi'u, dan jangan pula menahan al-ahyathani, yaitu dua hal yang kotor. Ahyathani yang dimaksud di sini adalah buang air besar dan buang air kecil. Jadi pada saat kita sudah kebelet mau kencing atau mau BAB, maka kita harus menuntaskan hajat kita terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Jangan sampai pada saat sholat kita menahan BAB dan buang air kecil, karena ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa la sholata, dengan menggunakan huruf lam.
berarti bermakna larangan. Jadi Rasul melarang bahwa pada saat sholat kita menahan buang air besar dan buang air kecil, dan juga melarang pada saat kita sholat di depan kita ada hidangan makanan. Jadi ada beberapa aturan terkait dengan kekhusyukan sholat ini. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, at-tasawubuh, menguap, minasyaitani, dari setan, faida tasa'abah, maka apabila menguap, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyaqdim, maka hendaklah menahan orang, mastato'a, sesuatu, istato'a, yang mampu. Orang rawa telah meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa zada, dan menambahi Tirmidzi, fis sholati, di dalam sholat. Hadis ini hadis dari Abi Hurairah yang menjelaskan bahwa menguap adalah termasuk perbuatan setan. Maka pada saat kita menguap, berusaha untuk menahan, terutama pada waktu sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menahan menguap pada saat sholat sesuai dengan kemampuan kita. Artinya di sini fayaqdim mastato'a, menahan semampu kita. Kalau kita memang sudah nggak bisa menahan, ya bagaimana lagi? Dan ini tidak termasuk yang membatalkan sholat. Karena jika ada seseorang yang wudhu kemudian menguap, tidak batal wudhunya, berarti pada saat sholat kita menguap, maka tidak batal sholatnya, akan tetapi kita diperintahkan untuk sekuat tenaga, semampu kita untuk menahan dari menguap pada saat waktu sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.